Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, yang kami hormati Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Goa, yang kami hormati para Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian, Direktur Politeknik Engineering Pertanian, para Kepala SMKPP di seluruh pelosok tanah air, dan tentu anak-anakku sekalian, ya, para petani milenial, petani andalan, dimanapun kalian berada. Dan yang sangat saya cintai, anak-anakku semua calon petani milenial. Calon petani milenial, para mahasiswa, mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian, siswa-siswi SMKPP Pertanian, dan tentu seluruh peminat pertanian yang sangat saya cintai. Wabil khusus yang saya hormati pula para pengelola Millennial Agricultural Forum yang hari ini luar biasa, hosted by Polbangtan Goa. Wah, keren sekali. Terima kasih Direktur Goa dan seluruh jajarannya, termasuk juga MC kita hari ini yang luar biasa ini. Ya, Ananda, Randa, dan Fikri ini, satunya cantik, satunya ganteng. Keren, ya. Termasuk juga kepada para dosen, para pembimbing semuanya. Dan yang saya hormati pula narasumber kita hari ini, yang semuanya luar biasa. Ini dari praktisi hidroponik. Ada Ananda Rudi Adam. Waduh, ini keren ini. Kemudian juga Widya Suara dari BBPP Lembang, ya, Dr. Biadiani Putri, ya. Dan juga motivator kita hari ini, Mas Reddy Mise. Terima kasih. Terima kasih ini semua narasumber kita yang keren-keren semua ini. Ya. Anak-anakku, sobat-sobatku, Bapak Ibu semua. Yang namanya makhluk hidup, ya, itu pasti memerlukan sesuatu untuk kelangsungan hidupnya. Tanpa sesuatu tersebut, maka kelangsungan hidupnya bisa terganggu atau bahkan bisa berhenti. Anak-anakku sekalian, berdasarkan tingkat prioritas terhadap kebutuhan makhluk hidup, baik itu manusia, binatang, hewan, ternak, termasuk tumbuh-tumbuhan, anak-anakku, bahkan termasuk mikroorganisme, itu mesti dia memerlukan persyaratan tumbuh agar dia bisa hidupnya nyaman, agar hidupnya bisa berlangsung terus, agar dia bisa beranak pinak, melanjutkan produksinya, melanjutkan turunannya, anak-anakku. Yang pertama, kebutuhan hidup yang harus ada, tidak boleh tidak ada, adalah oksigen. Ingat anak-anakku, kita tidak makan satu hari satu malam kuat. Kita tidak minum satu hari satu malam kuat. Bahkan anak-anakku sekalian, tidak makan asal minum berhari-hari sampai 40 hari kuat. Tapi kalau kita tidak bernapas, boro-boro satu hari, 1 jam pun kalau tidak bernapas, matilah kita. 10 menit pun, 5 menit pun, 1 menit pun kita sudah ngos-ngosan, saudara-saudaraku. Das berarti oksigen adalah kebutuhan makhluk hidup yang pertama dan utama. Tanpa ada oksigen, tidak ada kehidupan di muka bumi ini.
Tidak ada makhluk yang hidup di muka bumi ini, anak-anakku sekalian. Ingat, oksigen itu nomor 1. Ya. Baru terasa betapa pentingnya oksigen pada saat kemarin kita dibantai oleh COVID-19 varian Delta. Pada saat kita dibantai oleh COVID-19 varian Delta, ternyata paru-paru yang biasanya memegang oksigen, menampung oksigen, itu rusak. Sehingga untuk para penderita varian Delta saat itu, paru-parunya tidak bisa menampung oksigen, tidak bisa memegang oksigen. Makanya mereka seperti orang tenggelam, seperti orang yang kekurangan oksigen akhirnya meninggal. Begitu pula yang namanya manusia lain, yang namanya hewan, tumbuhan, ternak, semua pasti perlu oksigen, termasuk tanaman. Anak-anakku sekalian, tanaman kalau tidak diberi oksigen, mati. Coba kalau ada tanaman yang tidak biasa tergenang, kita genangi. Maka oksigen di dalam tanahnya akan habis. Kenapa? Terusir oleh molekul air. Dalam waktu beberapa hari tanaman tersebut pasti akan mati. Loh Pak, kenapa itu sawah? Padi sawah kok tergenang tidak mati? Tunggu dulu. Di padi sawah itu, anak-anakku sekalian, ada yang namanya aerenkima. Ada yang namanya pipa atau selang udara. Ada selang udaranya dia yang menghubungkan antara akar yang paling bawah itu ke udara. Jadi meskipun dia tergenang, ada aerenkima. Ya, oksigennya selalu disuplai melalui selang itu. Jadi kalau ada tanaman yang digenangi tidak mati, berarti dia punya aerenkima itu. Begitu. Jadi tetap oksigen adalah nomor 1. Untuk seluruh makhluk hidup, termasuk tanaman, termasuk ternak. Tanpa oksigen tidak ada ternak, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada produksi. Jadi kebutuhan makhluk hidup yang pertama adalah oksigen. Anak-anakku sekalian, setelah oksigen, kebutuhan makhluk hidup yang kedua adalah air. Air adalah sumber daripada segala sumber kehidupan kita. Di situ ada air, di situ ada kehidupan. Kenapa bumi ini dihuni oleh manusia, binatang, dan seluruh makhluk mulia yang lainnya, anak-anakku? Karena di bumi ini ada air. Bandingkan dengan planet lain. Planet lain itu ada Neptunus, ada Saturnus, ada macam-macam tuh. Di dalam sistem tata surya kita. Di sana nggak ada air. Termasuk di bulan, nggak ada air di sana. Makanya tidak ada makhluk hidup di situ. Beruntunglah saudara-saudaraku, anak-anakku semua, kita dilahirkan di dunia yang fana ini. Kenapa? Karena di dunia ini oksigen berlimpah. Di dunia ini air berlimpah. Sehingga memenuhi syarat untuk hidup dan kehidupan kita semua. Jadi, anak-anakku sekalian, kebutuhan hidup yang kedua adalah air. Kebutuhan hidup yang ketiga adalah nutrisi, alias makanan. Ya. Makanannya manusia disebut pangan. Makanannya ternak disebut pakan. Makanannya tanaman, tumbuh-tumbuhan disebut unsur hara alias pupuk. Pupuk itu adalah bahan yang mengandung unsur hara yang banyak. Anak-anakku, sekali lagi, kebutuhan makhluk hidup yang ketiga adalah nutrisi. Nutrisi itu makanan. Makanannya manusia disebut pangan. Pangannya ternak disebut pakan. Pakannya tanaman disebut pupuk. Pupuknya manusia disebut pangan. Alias itu juga.
Anak-anakku sekalian, makhluk hidup yang ada di muka bumi ini tidak mungkin hidup tanpa makanan. Camkan itu. Kenapa? Makanan diperlukan. Diperlukan oleh manusia, diperlukan oleh binatang, diperlukan oleh hewan ternak, diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan, diperlukan oleh tanaman apapun. Jadi sekali lagi, kebutuhan makhluk hidup yang ketiga adalah nutrisi alias makanan. Kebutuhan yang keempat apa? Tempat tinggal. Tempat tinggalnya manusia disebut rumah. Tempat tinggalnya ternak disebut kandang. Tempat tinggalnya tanaman disebut kebun, disebut ladang, disebut sawah, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian. Itu. Ya. Tapi ini kebutuhan makhluk hidup yang keempat. Kelima, keenam, dan seterusnya itu tergantung orangnya. Tetapi empat hal itu adalah pertama dan utama, anak-anakku. Ngapain Pak Deddy ngomong kebutuhan makhluk hidup? Tunggu dulu. Ini pasti ada kaitannya dengan kalian semua. Anak-anakku sekalian, saat ini kita ada dalam keadaan krisis pangan global yang ditandai dengan melejitnya harga pangan di pasar global. Anak-anakku, akibat melejitnya harga pangan di pasar global, anak-anakku sekalian, banyak saudara-saudara kita yang tidak mampu mengakses pangan dengan baik, sehingga mereka mengalami kekurangan pangan, sehingga mereka mengalami krisis pangan, bahkan diantaranya ada yang stunting. Saudara-saudaraku, saat ini sudah ratusan juta orang di dunia ini yang mengalami krisis pangan, ditandai dengan laju inflasi yang tidak karu-karuan. Sebut saja Turki, Argentina, sekarang inflasinya sudah lebih dari 80%, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, inflasi kita masih sekitar 5%. Mudah-mudahan tidak melejit lagi, anak-anakku. Amerika saja dedengkotnya perekonomian dunia, Amerika dedengkotnya persenjataan dunia, Amerika dedengkotnya perpolitikan dunia saat ini tembus di angka lebih dari 8% inflasinya, anak-anakku. Bayangkan, Amerika, negara kaya raya, negara yang kuat, subur makmur, anak-anakku, sekarang inflasinya tembus di atas 8%. Artinya apa? Artinya dunia saat ini tidak biasa-biasa saja. Dunia saat ini sedang mengalami krisis pangan global. Anak-anakku sekalian, bagaimana caranya kita mengantisipasi krisis pangan global ini? Anak-anakku, untuk mengatasi krisis pangan global ini, yang harus kita lakukan, yang pertama adalah kita mesti genjot kapasitas produksi kita. Kita mesti tingkatkan produktivitas pangan kita, anak-anakku. Itu kuncinya. Kalau kita mau selamat dari krisis pangan global, maka mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita mesti genjot kapasitas produksi pangan kita. Kita genjot kapasitas produksi padi kita, jagung kita, kedelai kita, sayur-sayuran kita, buah-buahan kita, semua harus kita tingkatkan, anak. Karena sesungguhnya itu yang akan menjamin pangan kita. Itu yang akan menjamin kesinambungan hidup kita. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, bagaimana caranya kita antisipasi krisis pangan global? Kita mesti substitusi pangan impor menjadi pangan lokal. Ganti tuh pangan impor dengan pangan lokal kita, anak-anakku. Kita masih impor gandum, kita masih impor kedelai, kita masih impor daging sapi, kita masih impor gula pasir, kita masih impor bawang putih, anak-anakku.
Komoditas-komoditas yang saya sebutkan itu harus diganti dengan komoditas pangan lokal kita, anak-anakku. Pangan lokal kita berlimpah, ada singkong, ada ubi, ada sagu, ada pisang, dan lain sebagainya, saudara-saudaraku. Gandum itu sumber karbohidrat, anak-anakku, padahal sumber karbohidrat berlimpah di Indonesia. Oleh karena itu, ganti itu gandum dengan pangan lokal kita. Ganti gandum dengan sagu, dengan pisang, dengan singkong, dengan ubi-ubian, anak-anakku sekalian. Kalau kita ingin selamat terhindar dari krisis pangan global, maka kita harus substitusi pangan impor menjadi pangan lokal. Ganti gandum dengan singkong, ganti gandum dengan sagu, ganti gandum dengan ubi-ubian, ganti gandum dengan pisang. Anak-anakku sekalian, untuk mengantisipasi krisis pangan global yang ketiga, kita mesti genjot ekspor kita, anak-anakku sekalian. Terutama komoditas yang berpotensi untuk ekspor. Kita genjot ekspor sarang burung walet. Kita genjot ekspor porang. Kita genjot terus tuh komoditas perkebunan kita. Ada sawit, ada kakao, ada kopi, ada coklat, ada macam-macam, anak-anakku sekalian. Itu yang harus kita genjot terus. Sekarang harga pangan di pasar global itu sedang meningkat, anak-anakku sekalian. Tentu ini sesungguhnya peluang menguntungkan bagi petani. Kalau produk pertanian kita, produk para petani kita bisa masuk di negara-negara sahabat, maka pasti anak-anakku sekalian, petani kita akan tersenyum. Petani kita akan mendapatkan duit. Petani kita akan mampu menyekolahkan anaknya agar menjadi pintar. Petani kita juga mampu menghasilkan generasi penerus yang pintar-pintar, terutama pintar cari duit, anak-anakku. Begitu. Anak-anakku sekalian, kembali kepada permasalahan pokok kita. Bagaimana caranya kita menggenjot produksi pangan kita? Menggenjot kapasitas produksi pangan kita. Bagaimana kita ganti itu pangan impor menjadi pangan lokal? Bagaimana kita mesti genjot terus ekspor pertanian kita ke mancanegara? Anak-anakku sekalian, kuncinya adalah kita mesti genjot produktivitas pertanian kita. Produktivitas pertanian kita harus terus kita tingkatkan. Itulah makna pertanian kita maju. Jadi kalau kita berbicara pertanian kita maju, berarti ada peningkatan di dalam produktivitas. Kalau tidak ada peningkatan di dalam produktivitas, jangan bermimpi kita pertanian yang maju, anak-anakku. Jangan. Jadi sekali lagi, kunci pertanian maju adalah peningkatan produktivitas. Di saat yang sama yang harus kita lakukan juga, kita mesti perbaiki kualitas produk pertanian kita. Kalau kita berbicara ekspor, anak-anakku, termasuk juga kalau kita ingin jual komoditas kita di dalam negeri, anak-anakku, tidak mungkin hanya produktivitas juga, tapi ada juga kualitas. Negara Jepang, negara Korea, negara Taiwan, anak-anakku, mau dia menerima melon kita. Tapi dengan syarat BRICS-nya di atas 16. Itu dia. Sekali lagi anak-anakku, negara-negara besar mau terima impor alias kita mengekspor komoditas melon kita manakala BRIC-nya di atas 16. Itu berarti kualitas, BRIC itu tingkat kemanisan. Bagaimana caranya kita menghasilkan produk pertanian kita dengan tingkat kemanisan yang tinggi? Itu ada caranya, ada teknologinya, ada inovasinya, anak-anakku sekalian. Kuncinya nanti, ya. Narasumber kita akan menjelaskan bagaimana caranya meningkatkan BRIC, meningkatkan tingkat kemanisan. Pasti ada hubungannya dengan unsur hara potasium.
Unsur hara potasium itu adalah nutrisi untuk tanaman. Makanan untuk tanaman, anak-anakku. Anakku sekalian, yang ketiga yang harus diperhatikan adalah kontinuitas. Jangan mimpi kita bisa impor kalau kontinuitas produk pertanian kita tidak terjamin, anak-anakku. Bulan ini kita menghasilkan, klien kita senang, nasabah kita senang, langganan kita senang. Bulan berikutnya produksi kita berhenti, produksi kita terganggu. Pasti klien kita nyari-nyari, pasti nasabah kita menanti-nanti, anak-anakku sekalian. Kalau tidak adanya berkepanjangan, maka pasti dia akan berpindah ke lain hati, anak-anakku. Anak-anakku sekalian, kalau langganan kita sudah berpindah ke lain hati, sulit untuk kembali kepada kita lagi, anak-anakku sekalian. Makanya kontinuitas juga menjadi kata kunci kalau kita mau ekspor. Anak-anakku sekalian, sekali lagi, kita mesti genjot kapasitas produksi kita. Bagaimana caranya? Banyak caranya. Berdasarkan media tumbuh tanaman, kita bisa berbudidaya di atas tanah atau di atas bahan-bahan material atau medium solid atau padat. Bisa kita menggunakan tanah, bisa kita menggunakan arang sekam, bisa kita menggunakan zeolit, bisa kita menggunakan arang-arang dari kayu dan lain sebagainya. Bisa juga menggunakan pasir dan lain sebagainya, anak-anak. Itu yang disebut sebagai media padatan. Padatan itu solid atau bisa kita sebut sebagai solidoponik. Jadi berbudidaya dengan menggunakan media padatan, misalnya tanah, misalnya zeolit, misalnya arang sekam, dan sebagainya, disebut solidoponik. Bisa. Tentu saja bisa. Tentu saja mudah. Tentu saja akan menghasilkan duit yang banyak. Anak-anakku sekalian, metode yang kedua, kita menggunakan media air, media cairan, media larutan. Itu yang disebut sebagai hidroponik. Hidro itu air. Hidro itu keairan, tentang air. Ponik budidaya. Budidaya menggunakan media air, media larutan, disebut hidroponik. Bahkan saat ini anak-anakku sekalian sudah berkembang begitu pesat. Apa itu? Budidaya dengan menggunakan media aerob, media udara. Bagaimana caranya? Disemprot. Luar biasa anak-anakku sekalian. Meskipun di situ tidak ada air, sekarang kita bisa menggunakan aeroponik. Ya, di lahan-lahan tandus kita bisa bikin sistem. Kita bisa bikin pot-pot yang di dalamnya bisa kita semprot. Semprotnya apa? Ya nutrisi. Nutrisi itu langsung disemprotkan ke akar, langsung oleh akar disedot, langsung untuk pertumbuhan tanaman. Itu yang disebut aeroponik. Sekarang aeroponik itu sangat berkembang, terutama untuk umbi-umbian, misalnya kentang. Anak-anakku sekalian, kalau kentang di dalam tanah itu mungkin besarnya hanya sebesar-besar begini. Tapi kalau aeroponik disemprot setiap hari, besarnya tuh luar biasa. Luar biasa, anak-anakku sekalian. Dengan aeroponik, maka proses produksi itu akan lebih efisien, lebih cepat. Dan ingat, dengan aeroponik, itu tidak ada serangan hama penyakit. Kenapa? Kalau di dalam tanah itu kan banyak patogen itu. Patogen itulah yang bisa menghancurkan ya, ubi-ubian kita. Yang menghancurkan kentang kita.
Apalagi kalau kita tanam di daerah lembah, kadang-kadang hujan lebat, akhirnya tergenang, airnya mati. Kalau aeroponik tidak akan tergenang. Namanya juga aeroponik. Tidak ada patogen. Di situ kelebihannya, anak-anakku sekalian. Teknologi sekarang luar biasa. Saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, media dengan menggunakan air disebut hidroponik. Nah, ini dia. Ini sekarang nih temanya, keren. Tentu semuanya ada kelebihan, ada kelemahan. Hidroponik itu sangat praktis. Tapi ingat, kalau kita menggunakan hidroponik berarti yang harus kita pikirkan adalah kalau kita menggunakan media tanah, di situ yang namanya oksigen ada. Ingat kebutuhan makhluk hidup. Nomor 1 oksigen. Kemudian yang namanya air ada juga di situ. Ya. Yang namanya nutrisi juga ada di situ. Sebagian. Mungkin sebagian perlu ditambahkan. Begitu anak-anakku sekalian. Tapi kalau kita menggunakan hidroponik, menggunakan media air, berarti oksigen yang nggak ada. Makanya harus pakai aerator. Atau airnya harus mengalir. Kalau airnya dia mati tanaman kita. Kenapa? Pada saat air bergerak, ya, air bisa mengikat udara dari atas. Sehingga udara masuk ke dalam larutan air, itu yang dikonsumsi oleh akar tanaman. Ingat, sekali lagi, kebutuhan makhluk hidup yang pertama adalah oksigen, kemudian yang kedua air, kemudian ketiga nutrisi. Kemudian yang keempat tempat tinggal. Tempat tinggal kan sudah ada. Jelas ya? Jadi kalau kita menggunakan hidroponik, yang harus kita pikirkan adalah oksigennya, aerasinya harus bagus. Kita harus menggunakan aerator, atau kalau tidak menggunakan aerator, airnya harus bergerak agar dia bisa mengikat oksigen dari udara. Kalau airnya kan ada di situ. Berarti yang harus diperhatikan yang ketiga adalah nutrisinya. Ingat, di dalam tanah nutrisinya sudah ada sebagian besar. Sebagian kecil harus ditambahkan dalam bentuk pupuk. Tapi di dalam air itu tidak ada nutrisi. Berarti kita harus menambahkan secara lengkap. Nutrisi tanaman itu apa? Ada unsur hara mikro, ada unsur hara mikro. Unsur hara adalah unsur yang diperlukan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Apabila unsur hara tersebut tidak ada di dalam tanah, tidak ada di dalam media kita, maka tanaman akan terganggu pertumbuhan tanamannya. Bahkan sampai mati. Itu namanya unsur hara. Unsur hara diperlukan dalam jumlah banyak disebut unsur hara makro. Unsur hara dalam jumlah sedikit unsur hara mikro. Unsur hara makro dan mikro semuanya ada 16. Unsur hara makro ada 9. Unsur hara mikro ada 7. Apa aja? Unsur hara makro ada 9. Ada C, ada H, ada O, ada N, ada P, ada K, ada CA, ada MG, ada S. Hafal tuh anak-anakku. Ya. Ada 9, itu harus apa? Dan sumbernya dari mana? Unsur C, unsur H, unsur O, itu sumbernya dari udara. Dalam bentuk CO2. Unsurnya juga berasal dari air dalam bentuk H2O. Nah, jadi makanya udara dan air, oksigen itu mutlak diperlukan oleh tanaman. Kenapa? C, H, dan O. C dan O berasal dari udara. H dan O berasal dari air. Kemudian N, P, K, C, A, M, G, dan S itu di dalam tanah ada sebagian besar. Tapi untuk hara N, P, dan K diperlukan dalam jumlah banyak. Di dalam tanah ada sebagian, sehingga masih perlu untuk ditambahkan. Begitu anak-anakku. Itu unsur hara makro. Unsur hara mikro ada 7. Apa itu? Fe, Mn, Cu, seng, molibdenum, klor, dan boron. 7.
Unsur hara mikro berlimpah di dalam tanah. Diperlukannya jumlahnya sedikit, sehingga tidak perlu ditambahkan lagi dalam pupuk. Hanya kasus-kasus tertentu saja perlu diberikan dalam pupuk. Itu adalah nutrisi yang diperlukan oleh tanaman, anak-anakku. Dan itu harus ada. Kalau kita menggunakan media tanah, unsur hara N, P, K, C, A, M, G, dan S, unsur hara makro. Sebagian besar sudah ada di dalam tanah. Tapi unsur hara N, P, dan K itu masih kurang. Masih harus ditambahkan dalam bentuk pupuk. Sementara unsur mikro Fe, Mn, Cu, Seng, boron, klor, dan molibdenum itu berlimpah di dalam tanah, diperlukan oleh tanaman dalam jumlah sedikit, tidak perlu lagi diberikan ke dalam tanah dalam bentuk pupuk. Unsur C dan O berlimpah di udara. Unsur H dan O berlimpah di dalam air. Jadi kita juga tidak perlu menambahkan pupuk. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, kalau kita menggunakan media air atau hidroponik, maka semua harus kita tambahkan, kecuali yang tiga ini. Kenapa? Yang tiga ini, C, H, dan O sudah ada itu. C dan O ada di udara, H dan O ada di dalam air. Berarti kita harus tambahkan N, P, K, C, A, M, G, S. Fe, Mn, Cu, Seng, klor, boron, dan molibdenum. Itu harus kita tambahkan. Itu yang disebut AB mix 1, AB mix 2. Nanti ya narasumber kita akan menjelaskan lebih rinci tentang kebutuhan ya, unsur hara di dalam hidroponik itu. Sekali lagi anak-anakku sekalian, kalau kita ingin genjot produktivitas, maka kebutuhannya harus dipenuhi. Oksigennya harus dipenuhi, airnya harus dipenuhi, nutrisinya harus dipenuhi, anak-anakku. Ingat, kalau kita berbicara pertanian, anak-anakku sekalian, saya sering sampaikan itu. Kalau kita berbicara pertanian, nomor satu itu adalah benih dan bibit. Pertanian itu dimulai dari benih dan bibit. Pertanian kalau benih dan bibitnya qualified, benih dan bibitnya potensi produksinya tinggi, maka produksi itu ada di genggaman kita. Tapi kalau kalian menggunakan bibit atau benih yang palsu, bibit atau benih yang tidak bagus, hasilnya juga hoak, anak-anakku sekalian. Hasilnya juga abal-abal. Hasilnya juga ala kadarnya, anak-anakku. Jadi sekali lagi, pertanian itu dimulai dari benih dan bibit. Makanya kalian kalau mau bertani, kalau kalian ingin tanam jagung, tanam padi, tanam sayur-sayuran, berarti benihnya yang harus kalian bagus. Kalau kalian ingin beternak domba, beternak apa saja, maka bibitnya yang harus bagus. Begitu anak-anakku, ya. Benih dan bibit. Kemudian yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah nutrisi, makanan. Loh kok bukan oksigen, Pak? Kan oksigen sudah banyak di lingkungan kita. Kita mesti bersyukur Tuhan yang kuasa memberikan limpahan oksigen yang luar biasa di muka bumi Indonesia ini. Tuh lihat, di bulan nggak ada tuh oksigen. Makanya orang berkunjung ke sana harus bawa tabung oksigen ke sana. Coba kita bepergian di muka bumi ini, nggak perlu bawa tabung oksigen. Kecuali kalau kita mau menyelam. Kenapa? Di dalam nggak ada oksigen. Begitu, anak-anakku. Coba nggak perlu nggak air. Air juga sudah ada. Air tentu harus ada. Nah, jadi yang kedua adalah nutrisi. Anggap oksigen dan air sudah ada. Anakku sekalian, nutrisi inilah nanti yang akan menjadi pembatas penentu produktivitas kalau kita berbudidaya dengan hidroponik. Makanya anakku sekalian, kalau kalian ingin genjot produktivitas menggunakan media hidroponik, nutrisinya harus ada di genggaman kalian.
Bagaimana nutrisi nitrogen mampu mendongkrak produktivitas protein, mampu mendongkrak produktivitas karbohidrat. Bagaimana fosfor sangat berperan di dalam proses pengisian biji, proses pengisian buah. Bagaimana unsur hara kalium dapat meningkatkan tingkat kemanisan, dapat meningkatkan tingkat BRIC anak-anakku. Tingkat kemanisan buah kita, melon kita, semangka kita, pisang kita, satuannya BRIC. Kalau melon kita melebihi 16 BRIC, maka kita mampu mengekspor komoditas kita ke Jepang, ke Korea, ke Taiwan, dan lain sebagainya, saudara-saudara sekalian. Dan itu semua berkaitan dengan nutrisi. Anak sekalian, demikian yang saya sampaikan. Selamat untuk menyimak, mencermati ya Millennial Agriculture Forum hari ini, yang dengan tema ya, pertanian organik melalui media hidroponik untuk menggenjot produktivitas pertanian kita. Yang akan disampaikan oleh para narasumber yang keren-keren. Bahkan ada seorang motivator juga memberikan motivasi kepada kalian, memberikan semangat kepada kalian untuk terus menggenjot produktivitas pertanian kita. Ada sekalian, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Millennial Agriculture Forum pagi ini, ya, tanggal 4 Februari 2023 secara resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah saya sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasulullah. Hari ini saya masih diperkenan bertemu secara live Zoom dengan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian seluruh Indonesia. Kesempatan ini saya gunakan singkat saja untuk memberi beberapa materi terkait bagaimana budidaya secara teknis, budidaya hidroponik, dan juga beberapa kesempatan atau peluang usaha yang memungkinkan untuk bisa kita ikuti sebagai kaum milenial ya. Baik. Nah, ini ada satu quote ringan dari saya, dan saya sebenarnya suka sekali dengan quote ini. Ingin sukses, berpikirlah. Ingin bahagia, bertanilah. Ingin bermanfaat, berbagilah. Karena masa depan itu hanya milik orang-orang yang berpikir dan mampu menerjemahkannya dalam kerja yang cerdas, runut, ikhlas, dan bertanggung jawab. Oke. Nah, next. Nah, ini materi saya hari ini pada pertemuan yang sangat berbahagia ini, hidroponik, solusi pertanian milenial menuju kemandirian dan ketahanan pangan di masa depan. Saya sampaikan pada Millennial Agriculture Forum pertanian organik untuk mewujudkan ketahanan pangan. Oke, next. Nah, ini salah satu alasan kenapa kita berhidroponik. Bahwa berwirausaha di bidang hidroponik itu tentu memberi peluang besar. Kenapa? Yang pertama, next. Karena semakin sempitnya lahan pertanian imbas dari pembangunan. Ini menjadi cerita yang sangat umum bahwa di kota-kota besar, kita di beberapa kota besar di Indonesia semakin tergerus dengan pemukiman, pembangunan perkantoran, industri, dan
pembangunan-pembangunan yang lain, sehingga lahan pertanian kita semakin menyempit, sehingga berpeluang untuk metode pertanian hidroponik menjadi solusi. Berikut. Bahwa pertanian konvensional yang masih sangat bergantung pada musim, cuaca, dan siklus iklim juga tentunya itu menjadi polemik bagi petani-petani kita pada umumnya. Jadi persoalan bahwa ketika kita mau berkebun atau bertani padi sawah itu masih sangat bergantung pada musim, dan kalau pada musim tertentu misalnya kemarau, kita tahu bersama banyak sekali kejadian bahwa banyak petani-petani kita mengalami kerugian, dan juga pada musim hujan tertentu, musim-musim hujan, musim lembab tertentu, kita mengalami gagal panen karena serangan hama dan lain sebagainya. Berikut. Ini juga yang paling mempengaruhi, bahwa dari waktu ke waktu kita semakin berkurang minat bertani. Ini data 2018-2019 saya catut dari Google, bahwa hanya ada 2,7 juta dari total 33,4 juta petani Indonesia yang saat ini sedang berjuang menjadi supplier pemasok kebutuhan dapur kurang lebih 270 juta jiwa rakyat Indonesia. Dan setiap tahunnya kita kehilangan sebanyak kurang lebih 415.789 orang petani hanya karena terlena dengan merebaknya industri 4.0. Dan ini sangat ironi. Next, mengingat kita seperti kata Pak Prof tadi, mohon kita izin sangat Pak, mohon izin Pak. Ya. Izin Pak, bisa mohon di nonaktifkan atau di silentkan perangkat lainnya Pak? Oke, adik-adik tolong di silent, boleh. Atau mungkin di satu colok ke speaker biar bisa kedengaran semua. Saya ada dengan adik-adik PKL juga dari SMK yang ada di farm kami, sehingga mereka ikut bersama-sama live Zoom di kesempatan ini, Ibu. Oke, nah ini yang paling, saya pikir ini yang paling penting juga, bahwa masyarakat kita semakin sadar akan pentingnya mengkonsumsi pangan sehat. Kita tahu bersama kejadian pandemi atau kejadian COVID-19 kemarin itu sangat menghentak kita semua, di mana sistem imun yang justru menjadi sasaran utama coronavirus itu sangat tentu berdampak kesehatan bagi kita semua, dan pertanian yang sehat, pertanian organik itu menjadi solusi, salah satu solusi asupan nutrisi dan untuk kesehatan kita. Boleh? Oke, berikutnya. Next. Nah, ini yang paling menarik dari aspek bisnisnya, bahwa permintaan pasar yang semakin tinggi, kontinu tidak putus, juga beberapa komunitas mulai melek dengan kesehatannya, sehingga peluang bisnisnya semakin terbuka. Dalam slide ini saya bisa contohkan ada beberapa produk kami yang kami supply ke beberapa retail terbesar di daerah kami di Gorontalo, juga di luar Gorontalo. Di slide sisi kanan bawah itu juga produk yang siap kirim ke luar daerah Gorontalo.
Oke, selanjutnya next. Apa? Kasih mute saja semua. Mute saja semua biar ini enggak feedback. Oke. So apa hidroponik itu? Kenapa harus hidroponik? Next, Pak. Selanjutnya halo. Oke, next. Tekan-tekan aja, Pak. Ya, saya sebenarnya tidak perlu mengulang lebih jauh bahwa hidroponik itu sendiri ada dari dua kata dasar, hydro air, ponik itu ponos. Jadi hidroponik secara umum kita kenal bahwa budidaya menggunakan air sebagai media tumbuhnya, atau dalam bahasa kerennya disebut soilless culture atau zero soil atau pertanian substrat. Itu sama saja, hanya istilah-istilah yang mungkin agak asing di telinga kita, adik-adik sekalian. Dan hydroponic system itu adalah sebuah sistem budidaya pertanian substrat dan modern berbasis teknologi dengan tingkat keakuratan atau kepresisian hitungan pemanfaatan sumber daya pendukung sistem seperti air, listrik, suhu, nutrisi, dan lain sebagainya. Sehingga dukungan satu kesatuan sistem tersebut yang secara langsung akan berdampak pada kualitas tanaman hidroponik kita atau kualitas dari produk hidroponik kita. Lanjut, Pak. Dan ini adalah beberapa benefit dari hidroponik. Kita tahu bersama bahwa di sini dari sisi kiri atas itu tidak menggunakan tanah atau zero soil, sudah pasti karena memang pada umumnya pertanian hidroponik menggunakan atau berbasis air, tapi juga ada yang menggunakan seperti media tanam hydroton, ada yang menggunakan kokopit, kemudian juga ada sekam bakar, pit moss, dan lain sebagainya. Intinya tidak menggunakan tanah. Benefit lain adalah 80% hemat air, kemudian 2 kali pertumbuhan rata-rata. Yang paling pasti juga tidak ada rumput karena media atau wadah untuk menanamnya ada di talang, guli trapesium atau pipa, jadi tidak ada rumputnya. Kemudian juga sangat efisien, sangat hemat nutrisi, penggunaan pupuk, sisi kiri bawah tentunya produk-produk yang dihasilkan juga sehat karena tidak menggunakan pestisida. Pun kalau ada kebun-kebun hidroponik yang menggunakan pestisida, itu mereka menggunakannya takarannya di bawah ambang batas. Kemudian yang paling pasti juga hidroponik itu sangat hemat lahan atau small space gardening, bahwa dia di lahan yang sangat sempit sekalipun, bahkan di kota-kota besar itu di rooftop atau di atap lantai rumah kedua, 3 sampai puluhan tingkat itu bisa ditanami. Yang jelas juga pestisidanya juga sangat kurang. Yang berikut juga profitability-nya. Nah, ini dari aspek bisnis ini sangat menguntungkan, dan benefit-benefit lain yang bisa kita peroleh. Next. Nah, tapi sebelum kita melakukan proses budidaya, tentu kita harus mempertimbangkan hal-hal tertentu. Paling tidak ada 5 catatan saya sebagai syarat tumbuh hidroponik. Yang pertama tentu penyinaran matahari atau biasa kita kenal SIMAT. Hidroponik itu membutuhkan minimal 6-8 jam per hari itu untuk proses fotosintesa, dan kalau tidak cukup penyinaran matahari maka pasti akan berpengaruh pada
pertumbuhan tanaman, dia bisa etiolasi atau yang kita kenal dengan kutilang, di mana pokok batang lebih tinggi, tumbuh tinggi daripada helaian daun yang di tanaman. Yang kedua, kita harus perhatikan kualitas air, pH, ppm, dan dissolve oksigennya atau oksigen terlarut. Kemudian juga kita harus perhatikan suhu dan kelembaban udaranya. Nah, ini yang menarik bahwa di Gorontalo atau di daerah kami, itu suhunya rata-rata 41-42 derajat. Memang sangat panas, agak sedikit bertentangan dengan standar budidaya hidroponik di dataran menengah atau dataran tinggi, di mana untuk water temperaturnya suhu udaranya itu di atas rata-rata kurang lebih 24 sampai 36 derajat saja, tapi kita di sini rata-rata 40 sampai 40 derajat. Dengan teknologi tentu kita bisa merekayasa semuanya, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kebun kami masih terus produksi. Selain suhu dan kelembaban, sistem dan alat pendukung juga menjadi penting, seperti nutrisi, adanya greenhouse, kemudian penggunaan benih yang berkualitas, seperti kata Pak Prof tadi sebelumnya, nutrisi juga yang tersedia stoknya dan lain sebagainya. Dan yang paling akhir, tentu kita harus bekali diri dengan pengetahuan dan ikhtiar kita yang kuat, karena pentingnya teknis pengetahuan tentang teknis budidaya, bisnis manajemen, serta ikhtiar ini yang akan mengantarkan kita pada berhasil dan suksesnya membudidaya, bahkan menjadikan hidroponik sebagai pilihan bisnis. Next. Nah, ini beberapa produk hidroponik yang kami budidayakan dari beragam sayuran daun, kemudian juga ada sayuran buah, kemudian juga ada buah. Nah, ini semua kami upayakan tanam untuk memenuhi kebutuhan pasar, dan tentunya ini sangat bernilai ekonomi tinggi pasti. Ini produk mentahnya. Bagaimana nanti kalau kita olah menjadi olahan kuliner yang jauh lebih bernilai tinggi lagi, adding value-nya. Next. Nah, ini sebagai gambaran sistem dan alat pendukung hidroponik. Di kebun kami dari sekian banyak sistem yang kita kenal, bahkan yang paling baru seperti kata Pak Prof tadi sebelumnya, ada aeroponik, dan aeroponik itu memang lagi tren dan memang sedang dikembangkan di beberapa negara besar, negara Eropa, dan juga di Indonesia. Tapi pada umumnya para pembudidaya skala industri itu menggunakan sistem NFT. Kalau untuk tanaman sayuran daun pada umumnya seperti selada, pakcoy, dan lain sebagainya. Dan di kebun saya karena menanam sayuran daun dan ada juga buah, maka kami menggunakan sistem NFT dan drip system atau vertigasi, fertilizer irrigation. Lanjut, sehingga dua sistem ini yang akan coba saya perkenalkan secara teknis budidaya. Next. Nah, ini NFT. NFT itu akar dialiri air secara tipis, atau dalam bahasa kerennya disebutnya nutrient film teknik. Aliran air di modul atau di wadah tempat dia hidup itu sedapat mungkin tipis, seperti setipis film. Film itu kalau bahasa kita tempo dulu, orang-orang itu disebutnya klise, setipis film. Jadi memang sangat memungkinkan untuk mengalir secara tipis tapi kontinu. Kenapa dia tipis dan kontinu? Agar memungkinkan serapan oksigen itu lebih tinggi oleh akar dan bisa memacu pertumbuhannya lebih cepat. Next. Hey. Nah, ini contoh modul NFT. Contoh modul NFT, next Pak. Nah, seperti ini kita lihat agak dari permukaan dari atas sini dia lebih miring
karena memang modulnya harus miring untuk memungkinkan aliran itu tipis gitu. Next, klik-klik aja Pak. Ini di kebun kami, di greenhouse kami. Nah, mungkin ini juga foto yang bisa menampilkan betapa ada elevasi atau kemiringan dari posisi dua orang ini berdiri sampai di ujung kiri. Itu posisi modulnya lebih miring. Gitu. Next. Nah, ini mungkin yang paling kelihatan, paling tampak dari sisi atas kanan, dia lebih cenderung turun dengan tingkat elevasi yang sangat tajam karena kami menggunakan ini sistem NFT yang lebih ekstrim karena menggunakan media tanam pipa. Ini kami bangun di kebun mitra di daerah Kabupaten Bone Bolango di Gorontalo. Next. Ya, sama juga. Next. Nah, ini yang drip system, sistem budidaya hidroponik yang kami terapkan di kebun. Itu di mana drip system ini memberikan air dan nutrisi dalam bentuk tetesan-tetesan kecil, tapi secara kontinu. Nanti tetesan-tetesan air mengandung nutrisi ini kita atur sedemikian rupa dengan sistem yang sudah berbasis IoT, Internet of Things, dan juga alhamdulillah sudah bisa kami kendalikan secara otomatis berbasis Android. Nah, tetesan-tetesan ini dia kami setting setiap 2 jam sekali. Jadi setiap 2 jam sekali dia mengalir dan mengalirnya selama kurang lebih 5 sampai 10 menit, 5 sampai 7 menit secara konsisten per 2 jam sekali. Sehari bisa sebanyak 6 kali dia on dan 6 kali off tentunya. Nah, ini langsung diarahkan ke tanaman, di mana kita lihat ada drip stick yang kita bisa tancapkan dekat dengan tanaman, agar tetesan air nutrisi itu bisa langsung kena ke akar si tanaman. Next. Nah, ini contoh modul drip system. Next, Pak. Seperti ini, di mana kita lihat kalau untuk skala industri, ini saya ambil dari beberapa foto kawan-kawan pembudidaya di Jawa. Kita lihat ada selang hitam, itu namanya selang PE. Kemudian ada selang yang lebih kecil itu ke arah menancap ke tanaman, dan itu yang disebut dengan drip system. Lanjut, next. Next lagi. Nah, ini mungkin yang bisa agak sedikit kelihatan secara landscape, yang secara kontinu secara konsisten kita budidayakan di kebun kami. Kita lihat ada selang yang memanjang dengan ada selang-selang kecil yang berukuran lebih kecil. Kalau tidak salah itu kurang lebih ukurannya 5 mm. Dan kemudian ada drip stick yang menancap di setiap batang pohon. Ini tanaman ada lobak putih, kemudian ada brokoli dan kembang kol. Kita uji cobakan untuk dataran rendah di daerah kami. Di sisi kirinya ada melon. Next, Pak. Oke, sama juga. Next, ini tanaman melon untuk sistem drip atau vertigasi. Nah, lanjut kita ke nutrisi. Saya tidak akan bahas banyak karena dalam sesi ini nanti akan ada pakar nutrisi yang akan menyampaikan. Tapi seperti yang Pak Prof. Dedi sampaikan tadi, bahwa di hidroponik sendiri itu menggunakan AB mix, di mana AB mix ini adalah formulasi pupuk hidroponik yang lengkap, mengandung berbagai mineral dari unsur-unsur hara makro maupun mikro yang diperlukan oleh tanaman.
asiknya hidroponik itu semua ditakar, diukur, ditimbang, sehingga kebutuhan untuk misalkan sayur selada itu kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan makro dan mikronya. Begitu juga untuk tanaman melon. Kalau kita untuk misalnya untuk tanaman melon, kalau kita mau push kemanisan tertentu di angka misalnya 16 Brix atau 16 plus Brix-nya, tingkat kemanisannya, maka kita tinggal menaikkan kandungan mineral makro atau mikro tertentu. Begitu juga untuk ketegasan warna, misalnya untuk melon yang golden, kita tinggal menaikkan unsur hara tertentu, dan begitu juga bobot dan lain sebagainya, sehingga semua bisa dikontrol dengan mudah. Ini bahan-bahan bakunya berupa garam-garaman yang nantinya ini akan dilarutkan menjadi pekatan yang bisa siap digunakan. Next. Oke, next. Tentu hidroponik tetap produktif di masa pandemi ya, karena secara bisnis pada fase pandemi yang sedang ganas-ganasnya beberapa waktu yang lalu, kami justru menuai keberkahan di mana produk kami terterima dengan baik di pasar, laris manis, alhamdulillah, karena memang kampanye tentang pertanian atau produk-produk pertanian sehat itu kami galakkan, sehingga bisa tembus ke seluruh kalangan, baik kalangan menengah maupun kalangan tertentu, karena memang asupan kesehatan itu penting dalam rangka melawan virus corona. Tentu itu berkat minat, semangat ilmu, dan berbagai sumber daya pendukung yang kita miliki. Next, Pak. Lanjut. Nah, ini kita bisa mulai bicara ke peluang bisnisnya atau ke aspek bisnisnya, di mana kalau kita mau mulai untuk berhidroponik, tentu kita harus pertimbangkan segala sesuatunya, termasuk bagaimana memikirkan berapa luas lahan dan jumlah lubang tanam yang akan kita buat. Ini juga akan berpengaruh. Semakin banyak lubang tanam, semakin banyak pula jumlah kuantiti produksi, maka juga semakin besar juga biaya yang dibutuhkan. Sistem hidroponik yang digunakan juga harus kita tentukan, apa kita menggunakan sistem DFT, NFT, drip system, dan lain sebagainya. Kemudian juga sarana dan prasarana pendukung, seperti tadi greenhouse, nutrisi, dan lain sebagainya, benih yang berkualitas. Dan yang paling penting juga pemilihan jenis tanaman, kita mau ke sayuran daun kah, kita mau ke sayuran buah atau buah. Kalaupun sayuran daun seperti apa? Selada, ada kangkung, pakcoy, kailan, pagoda, kale, dan lain sebagainya. Banyak sekali pilihan-pilihannya. Kemudian buah juga bisa ke melon, ada stroberi, ada paprika, dan lain sebagainya. Tomat cherry, dan lain sebagainya. Tentu itu harus dipikirkan secara sempurna sebelum kita memulai menginvestasikan uang kita untuk bisnis atau usaha hidroponik. Next. Nah, apa yang kita dapatkan dalam menjalankan usaha hidroponik? Ini salah satu peluang bisnisnya, bahwa tentu kita mendapatkan hasil panen atau produk mentahnya berupa sayuran, bisa buah maupun sayuran buah. Kemudian kita bisa mengolahnya menjadi produk-produk yang siap dikonsumsi. Produk olahan yang bisa kita suplai ke resto, atau bahkan kita bisa bikin resto sendiri, resto kecil-kecilan di kebun. Nah, itu juga bagian dari peluang bisnis, dari bisnis turunan dari hidroponik. Kita bisa bikin burger, sandwich, salad, jus sayur, smoothie, kemudian dessert, infused water, kemudian ada minuman wine, ice cream, Korean barbecue, keripik, dan lain sebagainya. Ini peluang-peluang bisnis UMKM sebenarnya ini yang bisa dijalankan oleh adik-adik siswa maupun mahasiswa. Bahkan kita semua ini bisa berpulang, bisa
digunakan. Nah, ini juga peluang yang lain adalah kunjungan ke kebun, destinasi wisata, di mana kami banyak sekali menerima kunjungan formal maupun informal, ada yang sifatnya edukasi, ada yang sifatnya kunjungan dalam rangka petik buah, petik sayur. Nah, kalau kita lihat ini sebagai peluang, tentunya kebun hidroponik kita bisa memberi, selain jualan sayur, kita juga bisa tanda petik memungut biaya-biaya lain yang berimbas pada atau berdampak pada kebun itu sendiri. Misalkan kalau ada datang kita siapkan lahan parkir, kita dapat lagi uang dari parkir. Biaya tiket masuk untuk ke kebun atau ke dalam greenhouse-nya, kita bisa dapat uang lagi. Dan itu bisa kita kelola secara profesional mungkin kalau memang kebun hidroponik kita sudah skala industri. Kemudian peluang lain, kita bisa buat toko atau kios tani, toko sayur atau lapak sayur dan buah segar, fresh mart atau lapak sayur di emperan jalan. Itu juga sangat memungkinkan bisnis-bisnis seperti itu, skala menengah maupun skala kecil, dan itu tentu menjadi bagian dari produk turunan dari hidroponik. Dan yang terakhir, kita bisa membuka jasa konsultan, bikin greenhouse, kita bisa menjadi narasumber, kita bisa menjalin kemitraan bisnis dengan siapapun, berbagai kalangan manapun. Dan itu yang kami rasakan, yang saya rasakan, di mana contoh seperti saat ini saya berada di hadapan Bapak Ibu sekalian, juga adik-adik siswa dan mahasiswa. Saya bisa lebih leluasa berbicara karena memang dari aspek hidroponik kami sudah sejak 2019 menekuninya. Berikut. Nah, ini hasil panen. Ini di next aja ya Pak ya, biar lebih cepat. Dari hasil panen kita bisa lihat ada produk yang ada di hypermart, kemudian ada nota yang bisa kita klaim fakturnya. Next Pak. Nah, ini juga beberapa contoh saja. Kemudian ada produk olahan juga. Kemudian ya ada produk olahan seperti ini, ada salad sayur, ada sandwich burger, kemudian juga ada makanan semacam Korean barbecue, ada grill seperti ini. Nah, ini ada mie yang bisa dijual dengan diberi topping sayuran. Ini juga ada aneka panganan dari tomat cherry. Kemudian juga ada smoothie dari jus. Nah, ini ice cream sayur. Ini juga ada minuman yang sudah di hasil di press atau cold press. Kemudian ini ada wine dari tomat cherry. Ini juga ada kunjungan kebun, wisata edukasi, wisata peti buah hidroponik. Kami buka peluang itu, atau kami buka kunjungan itu bagi anak-anak TK, PAUD, SD, SMP, bahkan sampai dengan perguruan tinggi. Nah, ini kita lihat di slide saya, ada anak-anak TK, anak-anak kids school, kemudian juga ada anak SMA, kemudian juga ada anak SMK, dan juga ibu-ibu dari dinas terkait yang ada di Gorontalo. Nah, selain itu juga seperti tadi saya sampaikan, toko atau kios tani, toko sayur dan buah juga. Ini seperti ini contohnya, kita bisa buka kecil-kecilan dulu, mungkin skala online dulu, kemudian kalau sudah punya cukup rezeki kita bisa buka secara offline, kemudian juga ini toko sayur dengan gaya yang lebih natural, lebih alami, lebih rustic. Jasa konsultan pembangunan greenhouse, trainer budidaya, guru atau dosen tamu, menjadi narasumber, kemudian content creator, kita bisa sekali dayung 10 pulau terlampaui lah dengan budidaya hidroponik ini. Semua bisa kita lakukan.
tentu dengan membekali diri dengan pengetahuan dan kemampuan. Seperti ini contohnya, kita bikin greenhouse di beberapa tempat. Next. Ini juga saya memberi materi pelatihan ke beberapa institusi. Kemudian ini kita menjalin kemitraan pendidikan dengan beberapa SMK. Kemudian menjadi pembicara untuk level lokal maupun nasional. Nah, tentu ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, di mana dengan hidroponik kita bisa mengenal banyak orang, kita bisa menjalin kemitraan bisnis dengan siapapun, dan itu tentu sangat berdampak pada bisnis yang kami jalankan. Dari good ke great, kita tentu harus merubah standar kerja, standar berpikir, standar bertindak, kemudian kita menentukan standar nilai kita, nilai tanda petik, sehingga hasil yang biasa menjadi luar biasa. Demikian presentasi singkat saya terkait dengan hidroponik, budidaya maupun peluangnya. Ini ada kontak kami di sini, bisa kita berkomunikasi lebih lanjut kalau ada kiranya adik-adik yang berkenan mau tertarik membudidaya secara hidroponik. Kami secara sukarela, secara ikhlas berbagi manfaat dengan Anda sekalian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Profesor Dr. Insinyur Dedi Nur Samsi MAGR. Yang terhormat Ibu Kapusdik, Ibu Dr. Ida Widi Arsanti, SPMP, kemudian yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Goa, Bapak Dr. Detia Tri Yunandar, SPMSI, dan juga narasumber yang telah bergabung, Bapak Rudi Adam yang barusan menyampaikan materi, kemudian ada Bapak Mas Riyadi Mise, dan juga seluruh Sobat Tani Milenial. Sebelumnya mohon izin menyampaikan materi mengenai nutrisi hidroponik. Sebelumnya saya mau pantun dulu sedikit ya, Mbak Moderator. Ya, jalan-jalan ketemu Bu Faisal, habis curhat diajakin beli pernak-pernik. Masih semangat kan Sobat Tani Milenial? Yuk sekarang kita ngobrol soal nutrisi hidroponik. Baik, mohon izin udah saya share sendiri atau dari sana? Oke, udah dari sana ya. Baik, terima kasih. Boleh next mungkin? Ya, nah untuk tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudi Adam ya mengenai manfaat hidroponik, kemudian keunggulan-keunggulannya bahwa hidroponik ini bisa dilakukan dimanapun, bisa menggunakan air yang lebih sedikit, sistemnya dibuat lebih steril, dan bisa meningkatkan produksi antara 3-10 kali lipat pada luasan yang sama. Kemudian panennya juga jauh lebih mudah, bisa dilakukan di tempat ekstrim, kualitas nutrisinya juga lebih seimbang dari produk yang dihasilkan. Oke, next. Oke, namun demikian ada juga beberapa kelemahannya. Ada beberapa sistem yang memang tidak murah, kemudian beberapa sistem juga tergantung dengan listrik. Terus apabila ada penyakit, cepat sekali tersebar ke seluruh sistem. Kemudian dibutuhkan monitoring yang konsisten, membutuhkan keahlian teknis. Nah, ini terutama yang nanti akan kita bahas dan kita obrolin nih setelah ini, terutama untuk peracikan nutrisi hidroponiknya. Dan apabila mengalami kegagalan, ini sistemnya gagal, tanamannya cepat rusak atau mati. Oke, mungkin next saja. Nah, bicara tentang larutan nutrisi, seperti tadi yang telah disampaikan oleh Pak Dedi, juga Pak Rudi Adam ya, itu larutan nutrisi dalam hidroponik itu seperti pupuk bagi tanah. Dan dalam hal ini kita menggunakannya bukan tanah ya, soilless culture, jadi nutrisinya atau ini sangat tergantung dari yang kita sediakan. Oke, silahkan next. Nah, ini kunci keberhasilannya. Tentu saja memastikan konsentrasi yang memadai dari seluruh unsur hara sepanjang siklus hidup tanaman. Jadi supaya tanaman itu bisa tumbuh dengan baik,
kita harus memastikan bahwa konsentrasi nutrisinya itu tersedia sesuai dengan kebutuhan tanaman selama siklus hidupnya. Next. Nah, bicara tentang nutrisi hidroponik dan hidroponik sendiri, pasti tidak terlepas dengan kualitas air yang dibutuhkan. Next. Nah, beberapa jenis air yang bisa digunakan untuk hidroponik banyak ya. Tadi ada air keran, namun hati-hati kalau air keran atau air pump ini diusahakan yang tidak mengandung karbohidrat atau bahan-bahan kimia yang lain. Kemudian ada juga air hujan. Nah, secara umum air hujan ini memiliki kualitas yang sangat baik untuk budidaya hidroponik. Namun hati-hati untuk sobat-sobat petani milenial yang lokasinya dekat dengan laut. Nah, ini kalau air hujan mungkin akan mengandung sodium ya atau garam. Nah, ini biasanya juga bisa digunakan, tapi harus dinetralkan dulu atau ditampung, diolah dulu untuk keperluan hidroponik. Kemudian ada juga air permukaan atau air sungai, danau atau kanal. Ini kemungkinan memiliki kualitas kimia bervariasi. Jadi perlu juga dicek dulu kualitasnya sebelum digunakan. Kemudian ada juga air tanah. Ini tergantung juga sama situasi setempat. Nah, ini kualitas bahan kimianya juga perlu diperhatikan. Oke, mungkin next. Nah, untuk air yang digunakan dalam nutrisi hidroponik perlu dipertimbangkan EC-nya dan pH-nya. Kalau pH pasti sobat milenial ini sudah hafal ya. Ini terkait dengan konsentrasi ion hidrogen, terkait dengan keasaman atau basa. Sementara kalau electrical conductivity atau EC, ini biasanya mengacu pada konduktivitas listrik di air. Ini merupakan konsentrasi ion. Jadi kalau di hidroponik biasanya konsentrasi ion ini disamakan dengan konsentrasi garam yang terlarut. Nah, ini biasanya bisa diukur dengan alat-alat portable seperti TDS meter. Oke, next. Nah, kaitannya dengan nutrisi tanaman, next. Nah, di nutrisi tanaman sendiri ada beberapa unsur hara yang dianggap sebagai esensial bagi tanaman. Tadi sudah diterangkan dengan sangat lengkap oleh Prof. Dedi ya. Unsur hara itu ada banyak jenisnya, dan untuk unsur hara esensial ini biasanya disebut sebagai esensial apabila kalau tanpa unsur tersebut tanaman tidak bisa menyelesaikan siklus hidupnya. Kemudian fungsi tersebut dari unsurnya itu tidak dapat digantikan oleh unsur yang lain. Kemudian unsur hara tersebut bisa terlibat langsung dalam pertumbuhan dan reproduksi tanaman. Next. Ya, nah ini yang tadi juga sudah diterangkan oleh Prof. Dedi ya. Jadi nutrisi tanaman ini ada unsur hara makro yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, juga unsur hara mikro. Nah ini yang nanti akan coba kita atur begitu ya dalam nutrisi hidroponik. Oke, next. Nah, ini next saja, ini ke fungsi-fungsinya. Ya, ini juga fungsi-fungsinya. Next. Nah, ini gejala-gejala defisiensi unsur hara pada tanaman. Nah, ini kalau di hidroponik itu mudah sekali terlihat. Jadi kalau misalnya nutrisinya kurang atau kelebihan sesuatu, itu gampang sekali terlihat muncul di tanamannya. Oke, mungkin next. Nah, ini beberapa gejala defisiensi unsur hara esensial. Yang pertama ini klorosis, ini daunnya kuning-kuning begitu. Merupakan gejala defisiensi dari utamanya nitrogen, ada kalium, magnesium, sulfur, dan juga unsur mikro seperti besi. Nah, ini mudah sekali terlihat. Next. Nah, ini salah satu contoh klorosis pada daun akibat kekurangan unsur hara. Next. Nah, ini kalau nekrosis itu bedanya dengan klorosis tadi. Kalau nekrosis ini kematian jaringan daun. Ini diakibatkan oleh kekurangan defisiensi unsur tertentu, terutama ada kalsium, magnesium, tembaga, kemudian kalium. Next. Nah, ini beberapa juga
gejala-gejala defisiensi seperti pertumbuhan terhambat, gugurnya daun dan tunas sebelum waktunya, kemudian terhambat pembelahan selnya, jadi tanamannya susah besar gitu, kerdil lah ya. Kemudian ada juga tertunda pembungaannya. Oke, next. Oke, next. Nah, bicara tentang nutrisi hidroponik, sebenarnya di pasarannya sudah sangat banyak, ini berbagai macam merek bisa kita dapatkan dengan mudah, terutama di kota-kota besar, ini mudah sekali. Kenapa kemudian nutrisi ini banyak macamnya, banyak yang buat? Karena memang terutama ini juga bisa membuka peluang bisnis bagi sobat milenial, karena nutrisi hidroponik ini ibaratnya nih, kalau sistem hidroponik itu adalah mobil, nutrisi hidroponik ini ibaratnya adalah bensinnya, jadi bahan bakarnya. Jadi pasti dibutuhkan karena hidroponik itu kuncinya justru ada di nutrisinya. Makanya banyak nih sobat-sobat milenial bisa kemudian mengambil peluang bisnis menjadi formulator begitu untuk bisa menjual nutrisi hidroponik sesuai dengan hasil temuannya sendiri. Oke, next. Nah, di nutrisi hidroponik sering dikenal sebagai AB mix. Tadi Pak Rudi juga sudah menyampaikan ya, ada AB mix. Ada stok A, ada stok B. Oke, bisa diklik. Nah, tapi kenapa ini harus dipisah ya? Jadi di nutrisi hidroponik itu ada beberapa unsur yang kalau ketemu dalam kondisi pekat, dia akan menyebabkan sedimen atau dia akan menyebabkan pengendapan, yaitu kalsium. Kalsium kalau ketemu sama fosfat sama sulfat, itu dia akan mengendap pada kondisi pekat. Nah, itu kenapa biasanya kalau larutan hidroponik itu dibuat stok dulu, satu stok A, satu stok B. Nah, stok A-nya misalnya mengandung Ca, maka nggak boleh gabung sama unsur atau senyawa-senyawa yang mengandung sulfat dan fosfat. Oke, next. Nah, untuk membuat nutrisi hidroponik nih, sobat petani milenial, kita harus tahu ya, kalau untuk sobat milenial pasti ini lagi lagi gampang sekali menerima ini karena mungkin untuk beberapa teman-teman mahasiswa ini juga banyak mempelajari ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita perlu mengetahui rentang toleransi unsur hara tanaman. Ini mudah sekali, sobat milenial bisa cari dengan mudah di Google ya, googling banyak sekali jurnal yang bisa kita lihat, oh ini rentang toleransi unsur haranya seperti ini, nanti kita akan lihat. Kemudian yang kedua, menentukan kebutuhan tanaman, seperti tipe tanaman, bagian tanaman yang akan dipanen, ya tadi yang mau daun atau mau bagian buah, kemudian umur tanaman juga menentukan, dan juga sifat antagonis antar unsur hara. Ini juga perlu diperhatikan. Nah, setelah itu kita bisa lanjut menghitung komposisi nutrisinya. Enggak, next. Nah, ini adalah sifat antagonis dari unsur hara. Jadi kenapa ketika kita akan membuat atau meracik nutrisi hidroponik, itu kita perlu menghitung, jangan sampai kelebihan salah satu unsur nutrisi. Ini juga kenapa untuk hidroponik ini membutuhkan sedikit keahlian teknis, ya untuk sobat milenial pasti mudah sekali untuk mempelajari ini, karena ya ini menyangkut hitungan-hitungan sederhana ya, baik matematika maupun kimia sedikit. Karena kalau misalnya salah, misalnya harusnya kita kasihnya 10 mili, salah kita kasihnya 100 mili. Nah, itu nanti akan menyebabkan adanya antagonisme unsur tersebut dengan unsur yang lain. Misalnya, kalau misalnya kita kasih fosfor kebanyakan, nah kalau fosfor kebanyakan mungkin dia akan meningkatkan penyerapan nitrogen. Tapi di sisi lain akan sangat menghambat penyerapan unsur-unsur mikro seperti zinc, kemudian besi, dan juga tembaga atau koper. Jadi
ada beberapa unsur yang memang kita harus hitung supaya balance, supaya seimbang di nutrisi kita, supaya tidak saling mempengaruhi penyerapan unsur yang lain. Karena kalau misalnya kita ngasihnya kebanyakan, bisa jadi tanaman tidak tumbuh optimal karena penyerapan unsur hara yang lain itu jadi terhambat. Nah, ini ada beberapa sifat antagonis ya, misalnya nitrogen ini antagonisnya sama kalium, fosfor dengan zinc, kalium dengan nitrogen, kalsium, magnesium, dan seterusnya. Next. Oke, nah ini adalah rentang toleransi unsur hara pada tanaman. Nah, sobat milenial boleh bisa mencari ini di jurnal-jurnal banyak ya. Misalnya nitrogen, kita mau bikin nutrisi hidroponik. Nah, ppm-nya berapa nih konsentrasinya? Untuk nitrogen, ini salah satu contoh saja ya. Saya 140 sampai 300, fosfor sekian, kalium sekian, dan seterusnya. Nah, kita mau bikin nutrisi untuk apa nih? Untuk tanaman daun atau tanaman buah? Nah, ini pun sebenarnya sudah banyak juga, bisa dengan mudah sobat milenial cari literaturnya, kemudian resep dasarnya lah istilahnya, sebelum nanti dimanipulasi sendiri. Nah, ini contohnya nih, ada untuk tanaman daun dan tanaman buah. Misalnya untuk tomat, saya mau bikin nitrogen konsentrasinya 250 ppm. Untuk fosfor saya mau bikin 60 ppm dan seterusnya. Oke, next. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Rudi ya, garam-garaman yang digunakan untuk meracik nutrisi hidroponik, sebenarnya ini sudah banyak dijual bebas di pasaran, sobat milenial ya. Mudah sekali ditemukan di online shop. Ini juga kami kalau mau praktikum untuk adik-adik yang magang di sini ya kita beli saja online begitu ya. Beberapa senyawa, baru nanti kita hitung jumlahnya berapa, melihat dengan persentase dari masing-masing unsur hara yang ada di senyawa tersebut. Next. Nah ini yang saya sebutkan tadi membutuhkan sedikit pengetahuan teknis ya tentang kimia maupun matematika. Nah, untuk melihat perbandingan dari banyaknya unsur, itu kita perlu tahu nih bobot atom relatif masing-masing unsur, dan juga nanti kita bisa menghitung bobot molekul relatifnya, disebut ARMR. Ini kalau sobat milenial, apalagi yang masih kuliah, masih sekolah, ini umum sekali ya, jadi bisa dengan mudah dihitung. Oke, next. Nah, sekarang kita coba ya, kita akan coba menghitung untuk jumlah senyawa yang dibutuhkan seandainya kita punya resep untuk membuat nutrisi hidroponik. Nah, ini kami akan coba mencontohkan untuk yang makro saja. Ya, misalnya nih, sobat milenial lihat yang ada di bawah, itu ada unsur N, P, K, Ca, Mg sama S. Nah ini misalnya saya cari literatur, ada resep nih untuk tanaman daun selada misalnya. Oh, N-nya 250, 62 ppm P, 300 K, Ca-nya 185 ppm, Mg-nya 62, S-nya 110. Nah, ini resepnya. Kita punya senyawa apa nih sekarang? Nah, nih, kita habis beli di online shop kalsium amonium nitrat. Nah, saya mau bikin, butuhnya berapa ya? Kalau saya mau membuat 1000 liter larutan nutrisi. Oke, 1000 liter larutan nutrisi. Kita udah lihat nih, kita punya resep di bawah. Oh, kalsiumnya 185 ppm, bikinnya. Nah, kita bisa hitung nih, karena biasanya di senyawa yang dijual di pasaran itu sudah ada persentasenya ya. Contohnya, biasanya di bungkusnya itu udah ada tuh tulisan Ca itu 18,5%. Senyawa ini mengandung
nitrat 14,2%, mengandung amonium 1,3%. Biasanya di bungkusnya suka ada. Nah, itu sangat memudahkan. Nah, karena kita mau bikin CA-nya itu 185 ppm. Nah, kita hitung nih. 185 ppm berarti kalau mau dipakai untuk 1000 liter, itu artinya kita membutuhkan 185 gram dalam 1000 liter. ppm itu part per million, satu bagian dari 1 juta bagian. Nah, biasanya ppm itu 1 miligram per liter. Nah, kalau dijadiin 1000 liter berarti naiklah jadi 185 gram. Dikalikan persentase Ca yang ada di senyawa kalsium amonium nitrat yang kita punya. Nah, untuk mencapai 185 ppm, ternyata kita membutuhkan 1000 gram senyawa ini. Jadi di sini yang warna kuning itu ya 1000 gram. Nah, oke, kita pakai 1000 gram senyawa kalsium amonium nitrat. Nah, lalu kita lihat dalam 1000 gram itu ada berapa jumlah nitratnya, ada berapa jumlah amoniumnya. Tinggal kita kalikan persentasenya, 14,2% dikali 142 gram per 1000 liter atau 142 ppm. Dan yang amonium juga sama. Oke, next. Nah, nanti ditulis di bawah sini ya. Itu 142 plus 13 karena nitrat sama amonium itu sama-sama sumber nitrogen. Dan ini juga dua-duanya dibutuhkan oleh tanaman. Karena kalau cuma salah satu doang, itu hasilnya kurang bagus. Di sini sudah ditulis nih, Ca185. Oke, selesai. Oke, next. Oke, next. Nah, kita punya garam lagi nih, magnesium sulfat. Nah, ini sumber apa ya? Magnesium sama es. Di dibungkusnya kelihatan di situ Mg-nya 9,7%, S-nya 13%. Nah, Mg-nya 62 ppm nih. Saya langsung bikin 62 ppm berarti 62 gram per 1000 liter dikalikan persentase senyawa yang kita punya. Hasilnya, kita membutuhkan senyawa ini, garam jenis ini sebanyak 639 gram dalam 1000 liter. Oke. Nah, kalau kita pakai 639 gram, berarti jumlah S-nya berapa? 13% berarti 83 ppm dalam 1000 liter. Langsung kita tulis di bawah. Oke, next. Nah, ini selanjutnya ada kalsium sulfat. Sama juga caranya. Ya. S-nya berapa nih? Bikin aja 27 ppm karena saya masih punya yang lain juga kayaknya yang tadi ya. Oke, saya masih punya senyawa lain yang ada sulfatnya. Misalnya seperti itu. Saya mau coba sedikit aja. Oke, kita bikin misalnya 27 ppm. Ternyata dibutuhkan senyawanya 147 gram. Nah, di 147 gram garam kalium sulfat itu ada 66 gram atau 66 ppm untuk kaliumnya. Lanjut lagi, ditulis lagi di bawah. Oke, next. Nah, begitu seterusnya, Sobat Milenial, cara menghitungnya ya. Nah, kita punya lagi nih garam lain, kalium nitrat. Wah, kita mau tambahin, misalnya nitratnya saya mau tambahin 80 ppm. Oke, berarti itu nggak kelihatan. Itu 571 gram butuhnya. Kalau 571 berarti kaliumnya itu bakalan nambah 223 ppm. Seperti itu. Next. Ya. Dan seterusnya ya. Ini juga amonium dihidrogen fosfat. Nih kita punya garam amonium dihidrogen fosfat misalnya. Sama seperti itu. Kita mau nambahin amonium 15 ppm ya. Kita cari berapa senyawa yang kita butuhkan. Kemudian nanti dihitung unsur lain yang ada dalam senyawa tersebut dan ditulis di bawah resepnya supaya bisa kita kontrol nih. Udah sesuai belum ya sama resep yang kita buat. Oke, next. Ya. Ini juga kalium fosfat, sama caranya. Oke, next.
Nah, tadi itu tadi ya. Jadi Sobat Milenial bisa lihat nih, ini tadi untuk yang hara makro saja di bawahnya kita sudah dapat seperti ini dari berbagai jenis senyawa. Nah, dari situ kita bisa cross-check dengan resep yang kita punya. Kira-kira kelebihan atau kurang. Kadang-kadang sih kagak pas. Jadi kadang-kadang nggak pas nih sama resep kita. Nah, tidak apa-apa selama itu masih dalam rentang toleransi unsur haranya. Makanya kita tadi punya pedoman tabel toleransi unsur hara pada tanaman. Nah, jadi kalau misalnya kelebihan 20 ppm, tapi masih masuk kok sama rentangnya yang toleransi tanaman, jadi masih oke lah misalnya seperti itu. Nah, kembali untuk membuat nutrisi hidroponik ini selalu trial and learn ya. Saya cenderung trial and learn, nggak trial and error karena lebih banyak errornya nanti. Jadi kita harus trial and learn. Nah, untuk nutrisi mikro nih biasanya kalau di pasaran itu sudah dalam bentuk jadi ya. Biasanya ada tuh marketplace yang udah ngejual atau online shop ya, udah ngejual, udah dalam bentuk satu paket, ini unsur mikronya udah lengkap. Nah, biasanya untuk kebutuhan 100 liter, ini dikasihnya sekian. Nah, kita tinggal hitung, kalau kita mau bikin 1000 liter, berarti kita butuh berapa. Nah, kalau mungkin untuk Sobat Milenial yang bisa mendapatkan bahan-bahan kimia yang pure analysis misalnya gitu, bisa tuh menghitung satu-satu 0, sekian ppm itu bisa. Biasanya Sobat Milenial yang masih kuliah ini praktikumnya seperti itu ya. Jadi ngitung sampai 4 angka di belakang koma gitu, kecil banget. Itu bisa juga dihitung. Caranya juga sama. Oke, next. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kita garam-garaman tadi yang sudah kita hitung itu kita masukkan ke dalam larutan stok. Larutan stok A dan stok B. Tapi perlu diingat tadi panduannya ya, senyawa-senyawa yang mengandung kalsium tidak boleh ketemu dengan senyawa-senyawa yang mengandung fosfat dan sulfat dalam larutan stok yang pekat, karena kalau ketemu dalam larutan pekat mereka akan mengendap. Jadi tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi harus dipisah dalam 2 larutan stok. Ini salah satu contohnya. Oke, next. Nah, misalnya nih dilarutkan ke stok 5 literan ya, 5 literan. Di larutan stok 5 liter dulu, baru kemudian dicampur ke 1000 liter. Biasanya dibikin stok dulu itu supaya dia tercampurnya lebih rata, karena sudah dalam bentuk liquid, tidak dalam bentuk garam lagi. Nah, tapi kalau misalnya saya nggak mau bikin langsung 1000, saya mau bikinnya 600 liter dulu misalnya gitu. Nah, bisa aja tinggal dihitung nanti kira-kira butuhnya masing-masing stok A sama stok B itu berapa. Oke, next. Nah, ini mohon maaf belum sempat ditranslate, tapi ini salah satu contoh ya yang ada di online shop gitu, perbandingan resep-resep nutrisi yang bisa Sobat Milenial dapatkan ya, mana yang menurut Sobat Milenial bagus dan bisa dipakai untuk hidroponik. Next. Nah, ini tadi kalau misalnya stok A sama stok B dijadiin satu dalam kondisi pekat, nah ini akan timbul endapan seperti ini. Biasanya langsung cepat terjadi endapan kalau kita campurkan dalam kondisi pekat ya. Sama lah kalau misalnya 100 orang dimasukin ke ruangan ukuran 4x5 pasti cepat banget gandengannya gitu ya. Tapi kalau dimasukin misalnya ke lapangan yang ukurannya berapa 2 hektar, mungkin mereka nggak akan saling ketemu dan keluar satu-satu ya. Ilustrasinya seperti itu. Oke, next. Nah, ini beberapa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa yang magang di Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang. Jadi nutrisi hidroponik itu bisa juga digunakan untuk beberapa penelitian juga ya, Sobat Milenial, untuk melihat nih perbedaan gejala defisiensi unsur hara contohnya. Misalnya ini dikasih nutrisi lengkap, yang sebelahnya tanpa nitrogen. Oh, ternyata
kuning juga, terus kemudian yang tanah mikro kuning juga, tapi ada bedanya. Kalau yang kekurangannya unsur hara makro, biasanya kuningnya itu dari daun yang tua duluan. Ya, karena sifatnya yang mobile, jadi diambil dari daun tua. Yang kuning duluan pasti yang daun tua. Tapi kalau yang unsur hara mikro, itu yang kuning duluan adalah bagian tunasnya, bagian ujungnya. Nah, ini kalau sobat milenial yang di hidroponik pasti hafal banget nih kalau misalnya, oh tanaman hidroponik saya kuning, kuningnya kok dari ujung. Nah, ini berarti jangan-jangan nutrisinya kekurangan unsur hara mikro. Terus, oh kok ini sawi saya kok kuningnya dari yang daun-daun tua duluan. Oh, jangan-jangan dia kekurangan nitrogen, seperti itu. Next. Oke, ini contoh pakai NPK ya, bisa juga digunakan. Yang penting prinsip perhitungannya sama. Oke, next. Nah, untuk nutrisi hidroponik, kita perlu menjaga kualitas larutan nutrisinya, sobat milenial. Yang pertama kualitas air, ya. Tadi kualitas air baku itu perlu diperhatikan. Jangan sampai ada unsur berbahaya yang terlarut. Kemudian nutrisi yang dibutuhkan dan konsentrasi dalam nutrisi hidroponik, keseimbangan nutrisi sama pH larutan nutrisi hidroponiknya juga harus diperhatikan. Next. Nah, ini pH. pH ini sangat penting di larutan nutrisi hidroponik. Kenapa? Kalau pH-nya itu terlalu asam atau terlalu basah, itu ada beberapa unsur hara yang tidak tersedia bagi tanaman. Nah, di kantor kami ini sering di sistem hidroponiknya tiba-tiba larutannya kuning, tanamannya kuning. Misalnya pakcoynya kuning banget nih di DFT. Gitu. Ternyata setelah kita cek terlalu basah atau terlalu asam seperti itu. Jadi kita tinggal kemudian memanipulasi pH-nya. Oke, next. Nah, untuk nutrisi hidroponik sendiri, jangan lupa ya, sobat milenial, memeriksa pH dan EC-nya secara berkala. Kemudian volumenya juga harus sesuai dengan jumlah tanaman. Jangan terlalu sedikit, nanti tanamannya jadi kekurangan nutrisi. Kemudian volume larutan nutrisi juga harus dijaga sejak awal penanaman hingga panen. Nah, kalau tadi ya kembali ke EC, biasanya tanaman itu membutuhkan EC yang berbeda-beda setiap fase pertumbuhan tanaman. Misalnya kalau saya mau nanam sawi hidroponik, waktu pindah tanam mungkin kita kasih 500 ppm dulu lah larutannya. Nanti agak gede sedikit ditingkatkan jadi 800. Nanti kalau udah besar lagi bisa kita tingkatkan sampai 1200 ppm. Seperti itu. Sama kayak kita gitu ya, anak kecil sama orang dewasa makannya pasti lebih banyak orang dewasa. Oke, next. Nah, ini kaitannya sama tema kita nih, ada organik ya, organik. Nah, apakah hidroponik organik itu memungkinkan? Ini biasanya jadi banyak pertanyaan ya dalam beberapa pertemuan begitu. Memang isi ini saat ini masih debatable ya, masih banyak diskusi panas mengenai ini. Oke, next. Nah, sebenarnya tergantung dari sobat milenial sendiri mau ikut mazhab yang mana gitu. Karena beberapa milenial yang bergerak di hidroponik itu tidak mau hidroponik itu dilabeli sebagai organik. Seperti juga beberapa negara itu melarang produk hidroponik dibeli label organik. Contohnya negara-negara di Uni Eropa. Jadi mereka nggak boleh tuh hidroponik dilabelin sama organik. Tapi ada juga yang alirannya lain, boleh-boleh aja kok kita pakai bahan organik untuk hidroponik. Toh dulu pada awal mula ditemukan hidroponik gitu ya, itu penelitinya itu menemukan bahwa tanaman itu bisa tumbuh dengan air lumpur, kan itu organik juga misalnya seperti itu. Ya boleh-boleh aja. Jadi tergantung dari sobat milenial nih mau ikut lebih cenderung ke yang mana. Gitu ya. Kenapa kemudian beberapa sobat milenial penggemar hidroponik ini menolak hidroponik ini dianggap atau dilabel dengan organik atau menggunakan pupuk organik? Karena nutrisi yang diperoleh dari
larutan organik dibuat dari fermentasi, itu biasanya kandungan nutrisi organik itu tidak terstandar dan dapat berubah-ubah. Nah, ini ya berbeda dengan kalau kita menggunakan bahan kimia teknis yang seperti tadi kita hitung. Berarti itu kan precise ya. Jadi dia betul-betul segitu yang kita hitung, yang kita kasihkan ke tanaman. Nah, kalau kita pakai organik, itu biasanya tidak terstandar gitu. Jadi berubah-berubah. Apakah kita bisa memastikan bahwa nitrogennya 300 ppm? Belum tentu. Meskipun nanti EC-nya itu sama-sama 1000 misalnya yang pakai kimia dan pakai organik. Tapi untuk yang organik kita tidak bisa memastikan komposisi dari masing-masing unsur haranya seperti apa. Nah, ini ada beberapa contoh penelitian ya menggunakan unsur kimia untuk nutrisi hidroponik dan yang menggunakan organik. Agak ada sedikit perbedaan. Oke, next. Nah, ini ada beberapa resep ya untuk penggemar hidroponik, terutama yang memiliki keluhan sulit mendapatkan nutrisi hidroponik yang kimia. Dan memang mazhabnya saya pengen bertanam tanpa tanah tapi pakai nutrisi organik. Nah, banyak nih yang membuat resep-resep nutrisi organik yang digunakan dengan sistem seperti hidroponik. Ini salah satu contohnya saja. Kalau sobat milenial kan sekarang banyak ya, kita bisa googling, itu banyak sekali resepnya. Bahkan sobat milenial bisa membuat resep sendiri juga. Tentu saja dengan trial and learn tadi. Next. Nah, ini juga salah satu contohnya. Pakai cakang telur untuk sumber Ca. Saya mau pakai pisang masak untuk sumber kalium misalnya. Dan sebagainya. Oke, next. Oke, next. Nah, ini beberapa nih yang bisa kita peroleh ya. Kalau kita mau membuat nutrisi yang organik begitu ya, kita bisa hitung nih berapa persen kira-kira NPK lah paling tidak dari bahan-bahan yang akan kita gunakan. Jadi kita bisa pilih nih bahan mana yang mau kita pakai untuk nutrisi kita yang secara organik. Next. Next. Nah, ini juga contohnya ya, masih contohnya juga. Next. Oke, bisa next. Nah, sekarang ada lagi nih yang ngetren ya, aquaponik. Nah, kalau nutrisi kimianya susah, saya punya kolam ikan nih. Kita bisa ambil nutrisinya dari kolam ikan. Kita coba lihat next. Next. Nah, ini ada beberapa penelitian ya, sebenarnya banyak sekali penelitian bahwa kombinasi antara ikan dengan tanaman, terutama tanaman sayuran daun, itu cukup baik. Nah, namun demikian tentunya perlu penelitian atau trial and learn yang banyak seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita punya kolam ikan, kemudian dipakai untuk mengairi tanaman, itu kadang bagus, kadang juga nggak bagus. Nah, ini ada beberapa penelitian, salah satunya yang Enkim, ini tahun 2020, yang menggunakan air dari kolam ikan nila untuk tanaman basil dan selada. Ternyata hasilnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang menggunakan nutrisi hidroponik konvensional. Namun demikian, ada penelitian lain, ini menggunakan fermentasi aerob dari endapan kolam ikan. Nah, ternyata hasilnya nggak berbeda nyata dengan yang menggunakan nutrisi hidroponik konvensional. Tapi di sini kita bisa garis bawahi ya, dia fermentasikan dulu lumpur-lumpur atau endapan yang ada di kolam ikan. Jadi difermentasi terlebih dahulu supaya bisa digunakan. Next. Oke, bisa next. Ya.
Ini beberapa contoh ya, aquaponik. Ada yang langsung, ada yang enggak langsung. Jadi ada yang langsung diambil airnya, ada juga yang tidak. Nanti kita lihat next. Nah, ini yang ada di balai kami, itu dulu awalnya kita pakai tanpa filter. Jadi dari air langsung ditaruh ke tanaman. Hasilnya nggak bagus. Kenapa? Karena dari air, kotoran-kotoran ikan itu belum terurai dengan baik, sehingga belum siap dipakai untuk tanaman. Sehingga ketika ditaruh ke tanaman yang sebelah kiri ya, yang tanpa filter, itu pertumbuhannya tidak baik. Nah, kemudian ada juga sistem kita menggunakan filter. Filter itu nanti kita menggunakan rumah bakteri. Jadi yang sebelah kanan itu menggunakan filter dan rumah bakteri. Jadi dari air ikan itu dialirkan ke tong begitu ya, yang isinya ada rumah bakterinya. Di situ diproses dulu sampai terurai, baru dialirkan ke tanaman. Next. Nah, seperti ini contohnya. Jadi dari air ikan itu kita fermentasi dulu. Biasanya nanti EC-nya meningkat ya, baru dialirkan ke tanaman sayuran. Itu jauh lebih bagus daripada kita mengambil air dari kolam ikan langsung dikasihkan ke tanaman. Karena biasanya sama kayak kalau pupuk ya, dia belum mateng gitu. Nah, itu tidak bisa kemudian langsung dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan kalau kita pakai sistem ini. Yang satu, kita harus memastikan ikannya sehat. Yang kedua, kita harus memastikan bakterinya itu bisa hidup, tumbuh, dan berproses dengan baik. Yang ketiga, kita harus memperhatikan sistem dari sayurannya sendiri. Nah, di sini agak-agak rumit ya, Sobat Milenial, karena pH-nya juga kadang-kadang ikan butuh pH yang agak asam supaya nggak kena jamur misalnya. Kita ditambahkan hidrogen peroksida ke situ. Nah, tapi hati-hati jangan sampai langsung dikasihkan ke larutan yang mengalir ke tanaman, karena nanti akan merubah pH-nya. Jadi kita harus pintar-pintar untuk mengkombinasikan 3 media dengan 3 organisme yang berbeda. Oke, next. Nah, ini biofilternya bisa menggunakan biobol atau Caltnes. Nah, ini banyak nanti Sobat Milenial bisa cari di online shop juga banyak, di toko-toko akuarium juga banyak yang seperti ini. Oke, next. Nah, ini sistemnya ya, seperti tadi. Oke, next. Ya, terima kasih. Tiada rahasia untuk sukses, melainkan hasil dari persiapan kerja keras kita. Oke, terima kasih.